Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Juwita Salsabila, NIM 20000051004, kelas 2B Prodi PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan LKM singkat mengenai sistem bumi, bulan, dan matahari. Di sini saya akan mempersingkat presentasi LKM dan akan ada cuplikan video mengenai tugas-tugas dari LKM mengenai matahari, bumi, dan bulan. Berikut videonya. Ini adalah LKM sistem bumi, bulan, dan matahari. Tanggal pelaksanaan 7 Juni sampai 8 Juni. Kegiatannya mempersiapkan alat dan bahan. 2. Membuat replika sistem matahari, bumi, dan bulan. Merekam sistem matahari, bumi, dan bulan. Dan terakhir mengisi LKM. Selanjutnya ini adalah alat dan bahannya. Dan ini adalah tugas-tugas. Kita akan mendokumentasi video, akan ditayangkan sesaat lagi. Hasil pengamatannya ini membuat replika matahari, bumi, dan bulan seperti ini. Dan kita lihat videonya. Halo guys, kali ini aku akan mendemonstrasikan sistem matahari, bumi, dan bulan. Dan ini adalah bahan-bahan yang harus disiapkan. Yang pertama adalah rotasi bumi. Rotasi bumi ini adalah peredaran bumi mengelilingi sumbunya atau porosnya. Biasanya arah dari barat ke timur. Ini contoh peredaran bumi pada porosnya. Biasanya rotasi ini sekitar 23 jam 56 menit 4 detik atau 24 jam atau 1 hari. Akibat dari rotasi bumi adalah 1. Terjadinya siang dan malam. 2. Gerak semu harian matahari. Yang ketiga, perbedaan waktu. Yang kedua adalah revolusi bumi. Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Bumi mengelilingi matahari pada orbitnya dalam sekali tempuh, yaitu selama 365 hari atau 1 tahun. Nah, teman-teman bisa dilihat di dalam video tersebut, bumi sedang mengelilingi matahari. Akibatnya apa? Akibat revolusi bumi, yaitu yang pertama adalah perbedaan lama waktu siang dan malam. Yang kedua, perubahan rasi bintang. Yang ketiga, gerakan semu tahunan matahari. Yang keempat, adanya perubahan musim. Yang kelima, ditetapkannya kalender Masehi. Yang ketiga adalah rotasi bumi sekaligus berevolusi terhadap matahari. Bisa dilihat di dalam video tersebut, bumi sedang berputar pada porosnya. Itu disebut dengan rotasi bumi. Sedangkan bumi mengelilingi matahari disebut revolusi bumi. Yang keempat adalah rotasi bulan. Rotasi bulan adalah gerak berputarnya bulan pada porosnya. Bisa dilihat di dalam video, bulan berputar pada porosnya. Yang kelima adalah revolusi bulan. Adalah pergerakan bulan dalam mengelilingi bumi. Bulan mengelilingi bumi dalam kurun waktu 29,5 hari atau 1 bulan. Bisa dilihat di dalam video, bulan mengelilingi bumi. Akibat dari revolusi bulan adalah terjadinya perubahan jumlah hari pada kalender Hijriah, pasang surut air laut, terjadinya fase bulan, terjadinya fenomena gerhana bulan, terjadinya fenomena gerhana matahari. Yang keenam adalah gerhana matahari total. Gerhana matahari total adalah posisi antara bulan berada di antara matahari dan bumi dan berada di garis lurus. Pada gerhana ini, posisi matahari tertutupi sepenuhnya oleh bulan dikarenakan bulan berada dekat ke bumi. Yang ketujuh ada gerhana matahari sebagian. Di sini, posisi bulan berada di antara matahari dan bumi, tetapi bulan bergeser dan tidak berada di garis lurus antara orbit matahari dan bumi. Bisa dilihat ada sedikit bayangan dari matahari ke bumi. Yang ke-8, gerhana bulan total. Gerhana bulan total adalah bumi
bumi terletak di antara matahari dan bulan dan sejajar garis lurus. Gerhana bulan total disebabkan ketika bulan berada tepat bayangan umbra atau ketika bulan sepenuhnya tertutup bayangan bumi. Pada gerhana bulan ini fase-fase bulan dapat diamati secara lengkap mulai dari bulan sebagian ke bulan sabit, lalu memerah karena masih ada cahaya matahari yang diteruskan ke bumi. Yang kesembilan, gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan posisinya masih sama, bumi berada di antara matahari dan bulan, tetapi bulan tidak sejajar garis lurus dengan matahari dan bumi. Gerhana terjadi hanya sebagian permukaan bulan saja yang terhalang bumi dan tidak mendapat cahaya matahari. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Selanjutnya adalah diskusi. Ini adalah peranan dari gaya gravitasi. Ada gaya gravitasi matahari, gravitasi bulan, dan gravitasi di bumi. Selanjutnya yang nomor 2, dampak rotasi bumi adalah terjadinya siang dan malam. Yang kedua, gerak semu harian matahari, perbedaan waktu, pembelokan arah arus laut. Yang ketiga, akibat revolusi bumi, terjadinya perbedaan lama waktu siang dan malam, perubahan rasi bintang, gerak semu tahunan matahari. Yang terakhir, adanya perubahan musim. Yang keempat adalah akibat rotasi dan revolusi bulan, terjadinya pasang dan naiknya air laut, terjadinya macam-macam fase bulan, perubahan jumlah hari setiap bulan di kalender Hijriah, terjadinya gerhana matahari, dan terjadinya gerhana bulan. Yang kelima adalah berikut fase-fase bulan dan waktunya. Yang pertama adalah fase new moon atau bulan baru. Yang kedua, fase hilal awal bulan atau bulan sabit awal, terjadi pada hari pertama, 2, dan 3. Yang ketiga, fase paruh awal yang terjadi pada tanggal 6, 7, dan 8. Yang keempat, fase cembung awal. Pada fase ini pada hari 10, 11, dan 12. Yang kelima adalah full moon atau bulan purnama, terjadi pada pertengahan bulan, yaitu kisaran hari ke-13, 14, dan 15. Yang keenam adalah fase cembung akhir, terjadi pada hari ke-17, 18, 19. Dan fase paruh akhir terjadi pada tanggal 21, 22, dan 23. Yang kedelapan adalah fase hilal akhir bulan atau bulan sabit akhir, terjadi pada tanggal 27, 28, dan 29. Yang keenam, proses gerhana matahari total seperti ini. Dan ini adalah proses gerhana matahari sebagian. Dan yang nomor 7 adalah gerhana bulan total dan gerhana bulan sebagian. Itu adalah proses-prosesnya. Yang kedelapan seperti ini, pergantian musim di posisi matahari. Yang kesembilan, pada kutub utara bumi berdekatan dengan matahari, maka suhu akan meningkat dan akan menjadi musim panas. Dan pada kutub bumi selatan, letaknya jauh dengan matahari, akan terjadinya penurunan suhu sehingga mengakibatkan terjadinya musim dingin. Yang ke-10 adalah sistem penanggalan hijriyah. Seperti ini. Dan kesimpulannya adalah rotasi bumi adalah berputarnya bumi pada porosnya, revolusi bumi berputarnya bumi mengelilingi matahari, rotasi bulan adalah berputarnya bulan pada porosnya, revolusi bulan adalah berputarnya bulan mengelilingi bumi, gerhana matahari bulan terletak di antara matahari dan bumi, dan gerhana bulan adalah akibat bumi terletak di antara matahari dan bulan. Berikut adalah akibat revolusi bumi, rotasi bumi, akibat rotasi revolusi bulan. Dan sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.